ASN flexing, kok rame? Emang gak boleh? Hai guys, aku Anissa, PNS dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saat ini sedang ramai-ramainya nih berita tentang ASN flexing. Memang ASN flexing itu dilarang. Sebelum kita cari tahu, kita harus tahu dulu nih, apa sih flexing itu? Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap yang memamerkan sesuatu yang dimiliki ataupun diraih, namun dengan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Nah, ada nggak sih peraturan yang melarang ASN flexing? Faktanya, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Presiden Republik Indonesia, Pasal 10 menyebutkan bahwa etika dalam bermasyarakat meliputi A. Mewujudkan pola hidup sederhana, B. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan. Jadi, pemerintah telah melarang ASN untuk tidak memamerkan harta dalam PP Kode Etik. Lalu, apa PNS nggak boleh kaya? Dalam berita liputan6.com yang ditulis oleh Septian Deni tanggal 17 Januari 2019, pemerintah imbau PNS berwirausaha untuk hari tua. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mendorong semangat kewirausahaan di kalangan aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai negeri sipil (PNS). Kami menginduksi jiwa entrepreneurship melalui workshop sebagai kelanjutan dari program wirausaha yang pernah dicetuskan, yaitu Road to Second Career. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk rakyat, peduli terhadap kesejahteraan ASN dan pensiunan, ujar Menteri PAN-RB Syafruddin di Jakarta. ASN yang memiliki jiwa berwirausaha akan membuka lapangan kerja dan mengaktifkan sektor-sektor ekonomi di lingkungan sekitarnya. Jadi, tentu ASN boleh kaya, tapi dengan jalan yang benar. Nah, bagaimana sih seharusnya gaya hidup ASN yang baik? Nah, gimana sih gaya hidup ASN yang baik? Saat ini saya sudah bersama dengan seorang pejabat Kominfo yang tetap menjaga gaya hidup yang sederhana walaupun statusnya sudah menjadi pejabat negara, yaitu Ibu PLT Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Ibu Nuni Purwanti. Ibu, minta tips and triknya dong, gimana sih caranya kita menjaga lifestyle kita walaupun penghasilan kita meningkat? Langsung saja mengenai pertanyaanmu untuk wawancara saya yang bertema bagaimana menjaga lifestyle walaupun penghasilan meningkat. Wah, pertanyaannya sangat super ya. Jadi yang pertama adalah kita kelola ekspektasi kita, kelola pengharapan kita agar hidup kita menjadi lebih realistis. Karena hidup itu tidak semuanya selalu sama, rezeki yang kita terima, pendapatan yang kita terima tidak selalu roda itu berjalan berputar ke atas, tapi kita juga kadang sometimes kita berada di bawah. Maka kita harus mempersiapkan diri ketika putaran roda itu di bawah. Jadi kita harus kelola ekspektasi agar kita menjadi realistis. Kemudian pahami bedanya antara kebutuhan dan keinginan. Seperti apa kebutuhan kita, seperti apa keinginan kita. Jangan sampai kebutuhan kita, jangan sampai keinginan kita lebih besar daripada kebutuhan kita. Yang ketiga adalah ganti pola pikir, kemudian fokus kita pada diri kita sendiri agar tidak memaksakan suatu kehendak atau pergaulan gitu ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan level empati karena banyak sekali masyarakat yang jauh di bawah kita. Seyogyanya kita ketika rezeki kita berlebih dapat membantu saudara-saudara kita yang masih bisa di bawah gitu ya. Itu tugasnya kita lebih banyak kita meningkatkan level empati. Kemudian kita harus lebih banyak melakukan hal-hal yang positif. Jadi melakukan hal yang positif sehingga tidak membuat kita lupa untuk bersyukur.
Kemudian terakhir adalah kendalikan diri kita, karena musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita untuk tidak bersifat konsumtif yang terlalu berlebihan. Demikian Nisa, terima kasih ya, dan salam sukses Oke untuk guys, Nisa. kita sudah ada di akhir video. Thank you for watching and see you in the next video.